eh, kritik itu sebetulnya public education, karena yang berada di pemerintahan itu kalau dikritik dia harus menjawab, dan jawaban dia itu didengarkan sama publik. Ketika jawabannya bagus dan benar, publik akan percaya. Jadi karena itulah membuat kebijakan itu harus pakai akal sehat. Membuat kebijakan itu pakai data, pakai fakta, sehingga ketika ditanya dan dikritik bisa menjawab dengan data, fakta. Nggak perlu marah. Kenapa? Lawang memang bisa dijelaskan kok. Kan problemnya apa? Kalau kebijakan itu sebetulnya nggak bisa dijelasin. Terus ketika dikritik jadi sensitif. Tapi kalau memang kebijakannya masuk akal, kepentingan publik, pakai data, ya tinggal dijawab, tidak ada masalah. Jadi karena itu saya merasa tidak perlu ada aturan-aturan yang melarang kritik. Bahkan pasal-pasal karet itu harusnya direvisi, karena itu sudah merepotkan. Tepuk tangan dulu dong. Dan banyak dari kita yang mengalami pelayanan-pelayanan publik yang salah. Ketika melaporkan justru dilaporkan, ketika bercerita pada publik dilaporkan. Bukan hanya pada pemerintah. Ada pelayanan, misalnya pelayanan bengkel, ternyata bengkelnya nggak melayani dengan benar. Kita menceritakan di sosmed, bisa kena tidak itu? Bisa. Nah itu karet itu yang harus ditiadakan supaya kebebasan berekspresi itu terjaga. Fajar.co.id, menurut Anda bagaimana? Apakah dia layak atau tidak menggantikan Jokowi ya? Jadi sobat era sekalian, kenapa dianggap paling layak menggantikan Presiden Jokowi? Ya karena tentu saja karena kualitas ya. Bahkan saya katakan dalam beberapa kesempatan Anies Baswedan ya itu dalam kondisi ketika dia menjelang menjadi capres sekarang ini, waduh jauh kualitasnya dibandingkan Jokowi ketika mau menjadi presiden juga. Demikian juga bekal dan latar belakangnya. Jokowi sebelum jadi presiden ya menang di Solo sebagai wali kota. Kita lihat itu kota yang apa istilahnya ya, monolitik lah kurang lebih, kota yang tidak banyak heterogenitasnya, bisa dibilang homogen. Kemudian baru menjabat sebagai gubernur DKI 2 tahun saja, 2012 2014, dan tidak efektif 2 tahunnya karena dia sudah sibuk berkampanye. Jadi Anies sementara itu dia punya pengalaman 5 tahun sebagai gubernur DKI dengan segala dinamikanya, dan pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan paling tidak selama 2,5 tahun. Dari sana sebenarnya dari sisi pengalaman Anies jauh lebih kaya. Apalagi sebelumnya Anies juga seorang rektor di perguruan dan lain sebagainya. Jenjang pendidikannya jauh sekali ya. Jenjang pendidikannya Anies PhD, sementara Jokowi S1 itu pun dipermasalahkan keabsahan ijazah dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara apakah Anies layak menggantikan Jokowi, sangat layak, beribu-ribu kali layak. Nah inilah yang barangkali ditangkap Henry Satrio, bahwa dalam hati kecil pemerintah Anies dan dalam hati kecil pemerintah dan buzzer, Anies itu layak menggantikan Presiden Jokowi. Benar ya, secara normatif benar, dan persoalan-persoalan yang disampaikan oleh Anies Baswedan itu nyata adanya, seperti misalnya mafia gitu di ragam peristiwa ya, termasuk juga yang terakhir. Ini tentu bicara soal oligarki, baik di politik maupun di ekonomi. Salah satu misalnya yang terlihat ya tentu gurita mafia di ragam kasus ya.
Dan soal pernyataan bahwa harus ada penegakan hukum yang tidak tebang pilih, ya itu memang suatu hal yang sejatinya memang harusnya dilakukan di Indonesia. Namun tentu retoris dan normatif saja tidak cukup ya. Ke depan memang butuh yang disebut dengan item-item problem solving yang ditawarkan apa begitu. Anies Baswedan, kritik jangan dianggap kegiatan kriminal. Dikutip dari liputan6.com Jakarta, bakal calon presiden Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengatakan, kritik jangan dianggap sebagai tindakan kriminal. Hal itu menanggapi pernyataan terkait pembuat mural yang dipolisikan ketika acara Anies Baswedan bicara kebudayaan kini dan nanti di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis 24 Agustus 2023. Kritik seharusnya dipandang sebagai pembelajaran agar yang dikritik memberikan argumentasi dan mencerdaskan pendengarnya. Kritik itu tidak perlu dipandang dengan kegiatan kriminal. Kritik itu dipandang sebagai kegiatan pembelajaran. Pembelajaran bagi saya kalau dikritik supaya apa? Supaya dia berikan argumen balik dan argumen itu supaya mencerdaskan yang menonton, ujar Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku tidak marah bila dikritik. Ia membalasnya dengan sebuah jawaban terhadap kritik tersebut. Jadi saya dikritik jangan marah, tinggal jawab aja kritiknya. Dan pada saat itu saya menjawab kritik, biarkan publik yang menilai. Lebih masuk akal mana? Yang pengkritik atau yang memberi jawaban? Kok susah? Jelas Anies. Maka ketika mengambil kebijakan harus dengan akal sehat dan data. Menurut Anies justru kebijakan itu perlu dikritisi. Syaratnya saya ketika mengusung kebijakan harus pakai akal sehat. Syaratnya harus menggunakan data. Syaratnya saya harus punya penelitian. Kan sudah saya jelaskan kalau ini tidak ada dikritik maka menjadi terganggu, katanya. Anies mendorong pasal karet UU ITE harus direvisi karena membungkam kebebasan ekspresi. UU ITE tidak sepatutnya digunakan untuk mengkriminalisasi. Terlebih menurut saya pasal-pasal karet ini harus direvisi karena itu kan membungkam kebebasan berekspresi. Kita membutuhkan UU ITE untuk melindungi seperti kerahasiaan data, privasi orang, proteksi atas informasi itu yang kita butuhkan, ujarnya. Tapi bukan untuk kebebasan berekspresi. Masa kita melaporkan bengkel disebutkan sebagai pencemaran nama baik? Kan susah. Kita melaporkan rumah sakit disebutkan pencemaran nama baik dan itu terjadi, sambungnya. UU ITE perlu dikoreksi supaya masyarakat diberikan ruang kebebasan untuk berpendapat. Jadi bukan hanya antar rakyat dan negara, bahkan antara rakyat dan institusi privat pun itu terjadi. Nah, itu yang harus dikoreksi sehingga kita punya ruang kebebasan, jelas Anies. Maka ketika mengambil kebijakan harus dengan akal sehat dan data. Menurut Anies, justru kebijakan itu perlu dikritisi. Syaratnya saya ketika mengusung kebijakan harus pakai akal sehat. Syaratnya harus menggunakan data.